Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala wal ali ayat wal alim amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Sadiatul Munawwarah MPDI selaku Kepala SMP Negeri 3 Bandung yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Staf SMP Negeri 3 Bandung yang kami hormati, dan Bapak Ibu Guru Pengajar Hebat SMP Negeri 3 Bandung yang kami hormati dan kami banggakan. Bapak Ibu, teman-teman yang saya sayangi, yang saya yakin semuanya adalah guru hebat dengan caranya masing-masing. Terima kasih telah bergabung ke acara kita hari ini, yaitu sesi berbagi materi guru penggerak di sekolah kita, SMP Negeri 3 Bandung, Kabupaten Tulungagung tercinta. Sebelum kita memulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acara yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita sendiri dan teman sejawat kita, anak-anak, dan dunia pendidikan pada umumnya. Adapun susunan acara kita nanti terdiri dari yang pertama, pemaparan konsep. Yang kedua, testimoni penerapan di dalam kelas salah satu dari topik materi. Yang ketiga, kemudian sesi tanya jawab di penghujung acara. Berhubung materi yang disampaikan cukup banyak, maka mohon pertanyaan diajukan secara langsung atau melalui tulisan di kertas. Dan apabila waktu memungkinkan, akan dijawab langsung, dan jika tidak memungkinkan, akan dijawab di luar forum ini pada melalui diskusi langsung. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama, kepada Bapak Ahmad Izzuddin selaku Wakapolrikulum SMP Negeri 3 Bandung untuk memberikan sambutan dan motivasi kepada kami semua. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Sadiatul Munawwarah MPDI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bandung. Yang saya hormati Bapak Ibu staf karyawan, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Bandung. Pertama, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita tercatat sebagai umatnya dan nantinya mendapatkan syafaat beliau yang baik. Di sini saya akan sedikit berbicara terkait tentang program yang dilaksanakan oleh Ibu Sadiatul Munawwarah, yaitu program guru penggerak. Saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru juga yang pada hari ini sudah berkenan hadir dalam agenda hari ini. Pemaparan aksi nyata, yang aksi nyata itu adalah salah satu rangkaian dari program guru penggerak. Dan harapan saya sebagai guru di sini adalah Bapak Ibu guru yang lainnya agar dapat segera untuk mengikuti juga program tersebut, karena saya rasa dari program tersebut itu sangat baik dan sangat mendukung dalam artian dalam berbagai aspek yang ada yang digunakan untuk pembelajaran kita di dalam kelas, dan juga terkait kita sebagai guru dalam pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Jadi harapan saya untuk Bapak Ibu guru yang masih dapat mengikuti program guru penggerak yang hari ini mungkin angkatan ke-10 itu masih bisa, silahkan untuk segera membuka SIM PKB-nya, kemudian segera untuk daftar di program tersebut. Karena dari program-program yang sudah dilaksanakan di Sadia sudah sangat banyak yang kita rasakan manfaatnya.
Mungkin sambutan saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Izzuddin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita mulai acara dengan agenda pertama, yaitu pemaparan konsep kepada Ibu Sadira. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara berbagi aksi nyata modul 1 program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Kebetulan saya berada di kelas 213 SMP Negeri 3 Bandung, Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu yang kami hormati, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kurikulum yang telah memberikan sambutan sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam berbagi aksi nyata kita kali ini yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kami selaku calon guru gerak Sadiatul Munawaroh, terus pengajar praktik saya Bapak Sunarto dari Tulungagung, dan juga Ibu Sri Wahyuningsih, fasilitator saya dari Pulau Madura. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sesi kita kali ini konsep budaya positif, tentang budaya positif yang kita terapkan di sekolah itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis namun penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu yang kita harapkan dari kita laksanakannya budaya positif di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 7 materi yang akan kita sampaikan dalam budaya positif hari ini. Termasuk nanti ada 1 testimoni tentang kegiatan budaya positif yang dilakukan di sekolah kita, yaitu SMP 3 Bandung. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk materi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, nun sewu, ini ada 1, 2, 3, 4 baris. Yang baris nomor 1 paling timur, nomor 3 itu kelompok A. Sedangkan yang baris nomor 2 dan nomor 4 itu kelompok B. Yang belum punya pasangan mencari pasangan, saya monggo bisa pindah tempat, ya. Mencari pasangan nggak bisa pindah tempat. Kita ada semacam kegiatan seperti ini. Yang A, dengan A, ya monggo sakit pindah, Novin. A, Anda adalah tugas Anda yang A adalah mengepalkan tangan. Salah satu saja, yang kanan ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan kanan ini. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu penting dan berharganya yang ada di dalam kepala penjenengan itu bagi kehidupan penjenengan. Selanjutnya tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan A. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, marah, menakut-nakuti, menggoda, menggelitik, atau memberikan iming-iming hadiah. Nanti kalau kamu membuka, mau saya kasih hadiah.
seperti itu, hadiahnya apa yang menarik gitu ya, sehingga dengan yakini bahwa B itu mau membuka tangannya. Tapi yang A itu tetap harus ini ya, tetap mengepalkan tangannya sampai penjenengan itu merasa perlu membuka atau mengepalkan. Waktunya 30 detik. Monggo dilaksanakan. Ya, yang A mengepalkan tangan, Bapak Ibu. Ya, monggo Pak Agus kali Pak tadi berusaha untuk monggo. Coba monggo dengan dekat supaya mau membuka tangannya. Monggo Bapak Ibu. Waktunya 30 detik. Pak tadi kali Pak Wak. Cukup Bapak Ibu. Cukup monggo Pinata. Kalau dulu dalam proses pembelajaran itu paradigma belajarnya adalah dari teori stimulus dan respon. Ketika ada stimulus maka akan ada respon. Nah sekarang berubah menjadi teori kontrol yang diinisiasi oleh Dr. William Besser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi yang salah tentang kontrol itu, ilusinya seperti ini, bahwa guru mengontrol murid. Itu kalau dulu betul dalam teori stimulus dan respon. Namun dalam teori kontrol tidak selalu. Yang kedua, penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Ada yang tadi efektif, tapi ada juga yang tidak efektif. Terus yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga belum tentu. Terus yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau dulu namanya guru, namanya orang tua, itu bisa memaksa. Tapi ini juga tidak selalu bisa dilaksanakan. Itu adalah miskonsepsi tentang ilusinya yang ada di dalam teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, dengan saya bersama di sini, sebenarnya sekarang dari teori stimulus respon dengan teori kontrol, pandangan tentang dunia itu menjadi seperti apa? Kalau dulu dalam teori stimulus dan respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Jadi kita memandang anak itu kebutuhannya sama untuk belajar, untuk ini dan lain sebagainya. Namun sekarang ini dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maka dari itu, walaupun dalam kelas itu anak itu seragamnya sama, misalnya bajunya putih bawah biru, tetapi anak itu sebenarnya adalah berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang yang berbeda dengan kita. Termasuk ketika anak-anak itu pandangannya itu harus berbeda dengan guru. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Anak melakukan sesuatu yang buruk, itu dalam teori stimulus respon itu adalah sebuah kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki alasan. Kenapa Raffi terlambat? Kenapa Erlangga hari ini tidak masuk misalnya? Orang lain bisa mengontrol saya. Terus dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu dalam teori kontrol, yang ini dalam teori stimulus dan respon yang dulu menjadi acuan dalam pembelajaran. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tapi kolaborasi, Bu Edi,
dengan kolaborasi dengan A sehingga bisa membukakan tangan. Pak Tati dengan berkolaborasi dengan Pak Kuat, akhirnya Pak Kuat membukakan tangan. Dalam teori stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Kenapa membuka tangan? Pasti ada alasannya. Kenapa bisa membuka tangan? Karena tepat memberikan alasan. Itu Bapak Ibu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa itu sebenarnya disiplin positif? Namanya disiplin semuanya kan positif. Tapi yang dimaksud disiplin positif ini makna secara kata, tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Menurut Diana Dosen, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin, artinya murid atau pengikut. Sedangkan sesuai dengan budaya kita, yang namanya disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Misalnya guru kepada siswa, orang tua kepada anak, untuk mendapatkan kepatuhan. Polisi kepada masyarakat, itu contohnya lagi ya. Sikap mampu bertanggung jawab berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Kenapa dalam berlalu lintas kita harus menggunakan helm? Karena untuk menjaga keselamatan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Tujuan dan ciri disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga atau motivasi intrinsik. Apa itu? Yaitu motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjaga diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan daripada disiplin positif. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena bujukan, bukan karena rayuan, bukan karena paksaan atau intimidasi. Ciri-cirinya, disiplin positif itu memiliki motivasi intrinsik dalam jangka panjang. Kenapa belajar dengan rajin? Karena dia ingin menjadikan dirinya menjadi lebih berharga. Motivasi tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, yaitu motivasi intrinsik. Tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Dan yang ketiga, tercipta masyarakat yang saling belajar, saling terikat, bertanggung jawab, dan berusaha menjadi pribadi yang baik. Bahkan kita sebagai guru itu harus selalu belajar. Bapak Ibu, karena belajar seumur hidup ya katanya. Sekarang yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Kita tadi dalam membahas tentang disiplin positif itu membahas tentang nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Yaitu sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Misalnya, jujur, di agama manapun, di suku manapun, dan di bangsa manapun, itu menjadi nilai kebajikan yang universal. Yang kedua, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. William Fraser dalam teori kontrol. Dan yang selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu akan terbangun. Jadi adanya motivasi intrinsik itu karena nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Budi selalu melaksanakan sholat zuhur dengan jamaah tanpa harus dipaksa atau tanpa harus dimotivasi tanpa harus dibujuk dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia merasa membutuhkan.
dan itu merupakan nilai kebajikan yang diyakini untuk dia bisa melaksanakan sholat itu dengan baik. Karena ada motivasinya nanti misalnya surga, ya, itu Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan itu apa saja? Kalau yang ada di institusi, yang paling dekat dengan kita yaitu sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila yang ada 6 ini, mulai beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Ada beberapa institusi yang mempunyai nilai-nilai kebajikan, itu misalnya IBO Primary Years Program tentang sikap murid yang diharapkan, toleransi, rasa hormat, integritas, dan seterusnya. Begitu juga dengan 9 pilar karakter yang digagas oleh IHF. Itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, dan seterusnya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang anak itu akan berdisiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan itu. Bapak Ibu, untuk materi yang ketiga itu adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama tentang 3 teori motivasi perilaku manusia yang digagas oleh dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bermotivasi itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat yang paling rendah dari motivasi manusia, Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nanti saya dihukum. Saya tidak mengerjakan PR, nanti saya kena sanksi, misalnya. Terus yang kedua, menghindari pemisahan kategori motivasi, menghindari permasalahan. Jadi motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan itu menghindari permasalahan. Kalau saya nanti terlambat, saya dicatat di buku peraturan sekolah, misalnya seperti itu. Tidak mengerjakan PR, nanti saya disuruh keliling, misalnya. Terus yang ketiga, kategori motivasi eksternal. Ini masih di kategori motivasi eksternal karena dia melakukan karena orang lain. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan atau penghargaan itu apa? Bisa hadiah, bisa pujian, bisa reward, bisa kalau pegawai ada kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Ini satu lebih tinggi dari motivasi yang pertama. Ya, dari motivasi yang pertama. Akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apabila saya mengerjakan PR, apa yang saya dapatkan? Saya mendapatkan nilai yang baik. Saya tidak dihukum. Terus yang ketiga, melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian. Ada kalanya ini untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting. Terima kasih Budi telah mengerjakan PR hari ini misalnya. Sedangkan yang terakhir ini masih masuk kategori motivasi eksternal. Motivasi yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak-anak itu percaya bahwa mengerjakan PR itu bentuk disiplin, yang itu adalah nilai kebajikan. Dia tidak mengambil yang bukan haknya, itu adalah nilai kebajikan, yaitu jujur. Membuang sampah pada tempatnya, itu nilai kebajikan, peduli misalnya. Menolong, hormat, itu nilai kebajikan, hormat, dan lain sebagainya. Itu anak
menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dia rajin mengerjakan sholat karena dia tahu bahwasanya itu adalah nilai kebajikan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, membuat seseorang memiliki disiplin yang positif. Tadi kita membahas disiplin positif, masih terkait juga dengan motivasi perilaku manusia. Yang kedua, akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bila saya mengerjakan PR, bila saya datang tepat waktu, akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya. Itu dalam rangka menghargai dirinya sendiri. Yang ketiga, melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka percaya dan yakini. Dia sholat karena mempercayai nilai-nilai iman dan takwa. Dia mengerjakan PR karena dia mempercayai akan nilai-nilai disiplin dan seterusnya. Yang ketiga, melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Selanjutnya, ingin menjadi orang yang dapat melakukan nilai-nilai itu. Kalau dia memegang teguh nilai-nilai itu, akhirnya dia ingin menjadi pribadi yang dapat melakukan nilai-nilai yang diyakini tersebut. Dan yang terakhir, ini termasuk yang dinamakan motivasi ketiga atau motivasi internal yang datang dari dirinya sendiri. Selanjutnya kita muhasabah lagi, merefleksi diri. Saya bacakan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan berikutnya? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan? Berarti itu kan menghindari ketidaknyamanan. Kalau ditegur itu kan tidak nyaman, atau mungkin hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan dari ketertiban yang kejenengan lakukan sebagai karyawan untuk menjadi guru prestasi misalnya guru. Itu berarti ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan selanjutnya, apakah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai seorang teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai diri sendiri. Manakah kira-kira motivasi yang kuat yang mendasari tindakan jenengan? 1, 2, atau 3? Jawabannya ada di hati jenengan masing-masing. Saya lanjutkan yang kedua. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru itu datangnya tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bahwa guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Itu yang kedua nih. Mari kita namanya muhasabah, refleksi tidak harus kita sampaikan juga for sekarang, itu menjadi refleksi bagi kita semuanya. Yang ketiga, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi itu, motivasi yang pertama, 2, dan 3, yang tadi Bapak Ibu, yang tadi ini, yang ini, untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Itu kira-kira motivasi mana yang paling yang ada pada diri jenengan? Motivasi yang pertama, kedua, ketiga, atau gabungan 1, 2, 3, atau gabungan 1, 2, atau gabungan 1, 3, dan seterusnya. Nah, karena refleksi Bapak Ibu, merefleksi diri kita masing-masing. Ini saya kira untuk motivasi yang ketiga ini ya memang lillah gitu ya. Nah, sekarang hubungan disiplin positif dengan motivasi perilaku. Ternyata apabila kita disiplin positif, itu ada hubungannya dengan motivasi perilaku yang kita lakukan. Tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga,
pada murid-murid kita agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai guru, penjenengan mungkin sering meminta anak-anak, tolong anak-anak kamu siapkan kertas kecil-kecil, atau kita memberikan kertas. Apa misalnya kita ingin menggali dari anak, kamu itu cita-citanya apa sih? Kalau ditanya kadang-kadang malu ya menjawab. Ya, maka kadang-kadang kita perlu bantuan tulisan dia, tidak usah diberi nama seperti itu, sehingga dia akan mengungkapkan isi hatinya apa adanya. Pembelajaran seperti apa yang kamu inginkan? Guru yang seperti siapa? Bukan seperti siapa, seperti apa yang diharapkan? Mengapa? Pada dasarnya bagaimanapun anak itu, dia tetap ingin melaksanakan nilai-nilai yang diyakini atau nilai-nilai kebajikan. Dan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kalau kita membacanya orang Jawa Dewantara itu adalah tugas guru menuntun siswa untuk bisa melaksanakan kodrat alamnya dan kodrat zaman. Karena apa? Siswa itu kan sudah punya bakat sendiri-sendiri dari ketika dilahirkan. Seperti itu. Maka tugas guru itu menuntun bakat siswa, menuntun minat siswa, dan seterusnya. Nah, ketika murid sudah memiliki motivasi yang internal, bagaimana motivasi internal atau motivasi intrinsik ini berdampak jangka panjang, tidak terpengaruh hukuman atau hadiah. Dia tetap melakukan itu tidak karena hukuman, tidak karena hadiah, tetap berperilaku baik berdasarkan nilai kebajikan itu. Dia tetap hormat, tetap santun, karena dia sudah meyakini nilai-nilai kebajikan akan hormat dan santun kepada orang lain. Dan yang keempat, ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dia tetap sholat karena dia yakin bahwa itu bentuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya seperti itu. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menghadirkan dan menanamkan disiplin positif ini pada anak-anak atau murid kita. Nah, ini memang kita perlu terus-menerus untuk melakukan kajian dan belajar sehingga anak-anak nanti akan termotivasi melakukan disiplin positif. Kita memasuki tentang hukuman dan penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Apa itu sebenarnya perbedaannya? Apa itu? Nah, sekarang ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya. Terus yang kedua, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contohnya apa? Kamu tidak mengerjakan PR, kamu konsekuensinya mendapat marah dari bapak ibu guru, itu konsekuensi. Terus yang ketiga, restitusi. Restitusi itu adalah merupakan pilihan. Maka akan terkait dengan yang kedua. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi itu dalam jangka waktu yang pendek, kan sudah tahu. Nanti kalau saya terlambat begini, kalau saya tidak mengerjakan PR begini, sudah tersosialisasi dan anak itu tahu. Yang ketiga, kalau restitusi, menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Kalau restitusi, kalau konsekuensi diabaikan, kalau restitusi mendapatkan ganti. Murid akan tersakiti ketika dihukum. Bagaimanapun juga ketika dihukum, tahu-tahu dijuwewel misalnya oleh gurunya, itu tersakiti. Atau mungkin dengan verbal dimarahi. Terus yang kedua, kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman.
terlambat nyapu misalnya, itu terlambat nyapu, tidak nyaman. Mencatat 100 kali di dalam buku kami dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini nopo hukuman, konsekuensi, nopo restitusi. Mencatat konsekuensi, nopo hukuman, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ya, monggo. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, konsekuensi. Ya. Murid diminta push up 15 kali, hukuman, menyakitkan ya. Menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret, konsekuensi. Berjemur di lapangan jam 12, hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tapi ada juga anak-anak yang senang tidak pakai sepatu ya Bapak Ibu, padahal itu sebenarnya tidak sama dengan temannya. Dan seterusnya Bapak Ibu, dengan baca di situ, misalnya lari mengelilingi lapangan basket, ketika terlambat hadir di pembelajaran 15 menit diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalannya tadi. Itu kita pernah tidak Bapak Ibu melakukan, baik hukuman, konsekuensi maupun restitusi? Pernah. Saya juga pernah. Saya masih ingat pada waktu saya mengajar dulu, ketika anak-anak itu tidak mengerjakan tugas atau tidak selesai tugasnya karena bermain, terus santai ini sampai jam biru cukup ini. Nah itu sebenarnya kan kita pernah melakukan hukuman atau konsekuensi sebelum jenengan mengenal tentang teori kontrol. Nah sekarang ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Apa, mengapa, dan bagaimana? Apa itu dihukum oleh penghargaan itu apa Pak, Bapak Ibu? Dihukum oleh penghargaan. Apakah selalu penghargaan itu menjadikan positif? Misalnya anak yang mendapatkan nilai 100, Anissa kamu cantik, pinter. Positif betul? Positif bagi Anissa. Tapi bagi teman-temannya Anissa, ternyata saya tidak cantik, saya tidak pinter, seperti itu. Maka dari itu, apa, mengapa, dan bagaimana ini tentang hukuman, dihukum oleh penghargaan. Dan kadang-kadang anak itu melakukan sesuatu karena penghargaan, karena dipuji gurunya, karena diberikan permen, karena diberikan hadiah, dan lain sebagainya. Sekarang restitusi. Kalau tadi hukuman sudah, penghargaan sudah, sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak merasa rendah, tidak merasa direndahkan. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi dari sebuah masalah. Kolaboratif antara siapa? Antara murid dengan murid misalnya, atau antara guru dengan murid. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau kamu itu setiap hari terlambat, kamu sering tidak masuk, saya sebagai wali kelas misalnya seperti itu. Apa? Bagaimana nanti? Ya, dikira nanti saya tidak bisa menasihati kamu. Ya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, karena mereka diajak berbicara, disiplinnya positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Setiap orang itu pernah salah, saya juga pernah salah, saya seperti itu. Tetapi apakah kamu ingin seperti ini terus? Dan yang keempat,
menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi jujur itu baik apa enggak? Kan gitu. Disiplin itu baik apa tidak? Mereka kita ajak berbicara, kita gali segala informasinya, sehingga kita bersama murid itu memecahkan masalah bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, restitusi memperbaiki hubungan karena anak tidak merasa marah atau dihakimi. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman kan memaksa, besok kudu ini, kamu harus begini dan seterusnya. Tapi restitusi adalah tawaran. Restitusi itu menuntun untuk melihat di dalam dirinya. Kadang-kadang walaupun anak-anak kita itu sudah SMP, secara umur, secara psikologis sudah seharusnya dia bisa memikirkan masa depannya. Tapi memang ada beberapa anak yang belum sampai ke tahap itu. Karena tidak ada bimbingan kadang-kadang dari orang-orang yang mereka percaya, orang-orang yang dekat dengan mereka. Kalau mereka dekat dengan Bapak Ibu Guru, itu jauh lebih baik karena pasti Bapak Ibu Guru akan mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karena apa? Mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Lo ngerti saja ini ya. Sebenarnya sudah tahu, tapi kok tetap seperti itu. Ya. Kita gali akar permasalahannya. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pada dasarnya setiap manusia itu dalam dirinya ada hal-hal positif yang diinginkan. Untuk yang keempat Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Semua kita, termasuk anak-anak, itu memerlukan kebutuhan dasar ini. Karena ini memang kebutuhan yang ada pada diri kita. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua cinta kasih sayang. Yang keempat kebebasan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan atau fun. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuasaan. Semua membutuhkan ini, kita semuanya termasuk siswa-siswa kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu kebutuhan fisiologis setiap manusia butuh itu. Terus yang kedua, komponen psikologis, kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah yang bersifat psikologis itu akan rasa aman. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup bagi manusia. Itu yang kedua Bapak Ibu, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk dapat diterima di dalam komunitas. Kalau di rumah ya komunitas di rumah ya. Ini bersifat psikologis ya. Yang kedua meliputi hubungan dan koneksi sosial. Hubungan dan koneksi sosial baik di rumah, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, di sekolah bagi anak-anak ya. Terus yang kedua merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ketika kita tidak merasa menjadi bagian satu kelompok, anak itu terpinggirkan atau termarginalkan, maka berarti kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan cinta. Selanjutnya Bapak Ibu, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, karena manusia itu makhluk sosial. Itu ingin selalu bisa terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga,
pasangan hidup, teman kerja, yang suka binatang piaraan juga binatang piaraannya, dan kelompok di mana kita bisa bergabung. Misalnya dalam komunitas guru, ya dalam komunitas guru itu FGMP misalnya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Ini juga bersifat psikologis. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak berkebutuhan kebebasan tinggi, menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Ini kebutuhan kebebasan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Setiap kita manusia ini kebutuhan dasar, jadi tidak ada orang yang tidak ingin merasa senang. Ini sifatnya juga psikologis, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau tertawa itu kan senang, masa tertawa susah? Tapi kalau menangis tidak identik dengan susah nih. Kadang-kadang saking senangnya sampai menangis gitu ya. Anak-anak dengan kebutuhan kesenangan tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan, berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Anak kok senang listrik ya? Walaupun pelajaran lain tidak senang, ketika ada pelajaran listrik itu saya bisa Pak, saatnya mencoba-coba mengajari temannya dan lain sebagainya. Karena senang. Suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan bahkan saat bertingkah laku buruk. Itu Bapak Ibu akan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ini sifatnya psikologis, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi lebih kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini akan kekuasaan. Keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dengan teman-temannya, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, keinginan untuk meningkatkan pengaruhnya, meninggikan pengaruhnya. Okay. Terus selanjutnya, anak yang memiliki kebutuhan kekuasaan tinggi, yang tinggi Bapak Ibu, selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, merasa kecewa bila melakukan kesalahan, jatuh kalau bahasa kita ya bahasa di sini itu. Selanjutnya adalah biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini bila anak memiliki kebutuhan kekuasaan yang tinggi. Sekarang begini Bapak Ibu, ketika seorang anak itu gagal memenuhi kebutuhan dasar, apa yang akan terjadi? Ketika kebutuhan dasar, apakah kekuasaan, apakah kesenangan, kebebasan dan lain sebagainya, ketika gagal untuk memenuhi, apa yang akan terjadi? Melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Contoh, Erlangga merebut nasi bekal milik temannya. Itu kira-kira kenapa Bapak Ibu? Merebut nasi milik temannya. Kira-kira mengapa? Erlangga kira-kira mengapa? Lapar. Kalau lapar berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari Erlangga? Saya kembalikan. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Jadi ketika ditanya, kenapa kok ambil makanan dari kamu? Saya lapar, nggak betah, nggak kuat gitu ya. Jadi dia itu memang ingin
Biar saja Bu, saya kan ingin iseng. Itu kira-kira kebutuhan akan apa? Kesenangan. Jahit akhirnya dengan temannya. Nanti bagaimana dan seterusnya. Ketika dia merebutnya itu untuk mendapatkan perhatian. Ya, cinta kasih dan kasih sayang. Itu berarti Erlangga itu butuh perhatian. Di rumah tidak ada yang perhatikan, akhirnya ini perhatian dari bapak ibu, guru, atau perhatian dari teman-temannya. Itu bapak ibu. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini setiap kita, setiap manusia ingin dipenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Kalau tidak terpenuhi dari kebutuhan ini, maka dia akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar. Karena lapar itu tadi, karena ingin iseng, karena ingin mendapatkan cinta kasih, sayang dan seterusnya. Apapun yang dilakukan siswa pasti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang berbeda-beda dan menjadikan dirinya pribadi yang bahagia. Kebutuhan dasar hendaknya terpenuhi secara positif. Kalau Erlangga itu karena butuh makan, dia sudah terpenuhi di rumah, dia tidak mungkin akan merebut bukan milik temannya. Tapi karena di rumah tidak ada yang masak, tidak dimasakkan, dalam kondisi sangat lapar, bisa jadi melakukan perbuatan seperti itu. Oleh karena itu pendidik harus mampu memberdayakan siswa agar kebutuhannya dapat terpenuhi dengan cara yang positif. Nanti bagaimana Erlangga diajak komunikasi, nanti kalau lapar lagi jangan begitu dan seterusnya. Ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu untuk yang kelima, posisi kontrol restitusi atau 5 posisi kontrol. Apa itu Bapak Ibu? Menurut Gerson, posisi kontrol, 5 posisi kontrol itu berdasar pada teori kontrol William Glasser, yaitu model disiplin yang berpusat pada murid, berpusat pada kebutuhan siswa, pada karakteristik siswa, pada minat dan bakat siswa. Dikembangkan oleh Glasser dengan pendekatan restitusi tadi. Disebut dengan 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, menurut dosen, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin yang dilakukan di ruang-ruang kelas yang selama ini dilakukan. Apakah telah efektif? Efektif itu berarti jangka panjang, tidak melukai, menimbulkan kesadaran. Apakah berpusat pada murid? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana caranya dan mengapa? Seperti itu yang perlu kita refleksikan dalam penerapan disiplin positif yang selama ini kita lakukan di ruang-ruang belajar kita. Nah, 5 posisi kontrol itu apa? Yang tertinggi atau yang paling rendah itu penghukum. Ya, penghukum. Terlambat prok misalnya atau melanggar prok itu penghukum. Atau secara verbal. Ya. Pernah Bapak Ibu menghukum? Pernah. Pak paling keras ya. Mungkin pernah ya. Menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol menjadi teman. Yang keempat, pemantau, dan yang tertinggi adalah manajer. Apa itu Bapak Ibu? Mari kita lihat tayangan berikut. Yang pertama adalah penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, kata-kata maupun fisik. Ya. Senantiasa mengatakan sekolah perlu sistem untuk menekan murid lebih dalam lagi. Tidak itu cewek nanti dipukul misalnya, atau dengan ini seperti itu. Senantiasa percaya hanya dia yang berhasil. Contohnya kalimat yang dikatakan
sebagai guru adalah membuat orang merasa salah. Guru biasanya ingin bersuara lemah lembut supaya dia merasa bersalah telah melakukan sesuatu yang melukai gurunya, gitu ya. Terus yang kedua, menggunakan keheningan yang membuat orang merasa bersalah. Ya, seperti itu misalnya, akhirnya begini kamu dulu. Selanjutnya, murid akan merasa minder, murid merasa tidak berharga, dan murid merasa mengecewakan orang-orang yang dicintainya, baik itu orang tua maupun guru. Misalnya begini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus yang kedua misalnya, gimana coba kalau orang tua itu tahu kalau kamu telah melakukan pelanggaran seperti ini, betapa orang tuamu akan sangat kecewa. Itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru berposisi kontrol sebagai teman. Ya, sebagai teman, tidak menyakiti murid, tidak mau menyakiti murid, tetap berupaya untuk mengontrol murid dengan persuasif. Yang ketiga, posisi teman bisa positif atau bisa juga negatif. Positif ketika menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tapi bisa juga negatif bila suatu saat guru tidak membantu murid, mereka akan merasa kecewa. Yang keempat, Bapak Ibu, sebagai monitor atau pemantau. Yang pertama, memonitor itu artinya akan mengawasi, Bapak Ibu. Jadi bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi, memisahkan hubungan pribadi dengan murid melalui sanksi, dan selanjutnya mengandalkan perhitungan berdasarkan data, catatan, dan angka-angka. Ini Bapak Ibu guru berposisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi mentor. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab akan perilakunya. Nah, kamu sudah mencontek, maka guru meminta tanggung jawabnya dia ketika mencontek itu bagaimana. Yang kedua, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi yang menemukan solusi dari permasalahan sendiri itu murid, dibimbing oleh guru, memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau. Sebagai posisi manajer itu punya keterampilan, guru itu punya keterampilan dalam posisi teman atau pemantau. Nah, seorang manajer biasanya berkata seperti ini, contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Apa yang kita yakini kembali kepada keyakinan kelas tadi. Masih ingatkah kalian dengan keyakinan kelas? Jadi dari segitiga, kalau kita sudah ke segitiga restitusi itu nanti akan bisa kita pahami lebih lagi Bapak Ibu untuk posisi manajer ini. Apakah kamu meyakininya? Kamu sekarang sedang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Tidak menghormati, saya pasti tidak menghormati Bapak Ibu. Terus seharusnya bagaimana? Keyakinan kelasnya bagaimana dan seterusnya. Itu Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu adalah proses segitiga restitusi. Ketika seorang guru berposisi kontrol sebagai manajer. Atau sekarang posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Tujuan akhir guru pada posisi ini, pada posisi manajer, maksudnya posisi yang paling baik, posisi kontrol, murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Terus yang kedua, tercipta lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Catatan, kemungkinan kita bisa beralih antar posisi, dan itu akan sering terjadi karena murid belum siap untuk diajak diskusi.
atau diundang untuk melakukan restitusi. Karena ketika kita berposisi manajer, kita akan sering berubah-ubah dalam posisi kontrol. Selanjutnya masuk tema yang ke-6 tentang keyakinan kelas. Latar belakangnya ini untuk keyakinan kelas menciptakan kelas yang kondusif, membuat lingkungan belajar menyenangkan dan saling menghargai, membangun kesadaran diri dan komitmen secara sukarela, melibatkan seluruh warga kelas untuk aktif, menghargai dan mengakomodasi pendapat siswa, serta memunculkan motivasi intrinsik siswa. Karena apa? Karena keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal, abstrak, mudah diingat, dibuat bersama dan berbentuk kalimat positif. Yang membuat adalah anak-anak sendiri untuk dipatuhi sendiri. Pernyataan pemikiran dari seluruh warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan atau prinsip dasar bersama yang akan diterapkan di kelas itu. Pondasi dan arah tujuan sebuah kelas atau sekolah, landasan dalam memecahkan konflik atau masalah di kelas melalui budaya positif. Itu keyakinan kelas. Tujuannya supaya muncul motivasi tadi internal yang berasal dari siswa, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran dan murid menjadi tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan? Kalau peraturan dari dulu kan sudah ada, ya. Kalau seperti ini pelanggarannya ini nanti hukumannya apa atau sanksinya seperti apa. Menurut Gostel, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai yang tadi kita bahas, prinsip universal, ya, tidak lepas dari suku, latar belakang apapun. Keyakinan akan memotivasi secara intrinsik, menjadikan siswa lebih semangat menjalankan keyakinan. Keyakinan kelas membentuk kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi budaya positif di lingkungan yang positif. Tapi ini tentu saja untuk melaksanakan ini dalam bahasa kita Jawa enggak waleh-waleh, konsisten atau istiqomah, dan ini merupakan perjuangan yang luar biasa bagi kita semua Bapak Ibu. Peraturan adalah, sedangkan peraturan itu tatanan, kalau keyakinan adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh. Ya, peraturan sekolah dibuat oleh sekolah, kalau keyakinan kelas dibuat oleh anggota kelas. Gitu. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka begini begitu. Ya, itu Bapak Ibu. Terus selanjutnya ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Peraturan itu banyak, rinci dan konkret ini. Tapi kalau keyakinan kelas itu sekitar 3 sampai maksimal 7. Sehingga anak-anak itu mudah menghafal. Jadi yang ini masuk ini membuang sampah tidak pada tempatnya berarti masuk sebuah kepedulian. Terlambat disiplin, tidak mengerjakan tugas disiplin dan seterusnya Bapak Ibu. Terus selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal dalam kalimat positif. Contohnya begini, jangan lari. Itu kan kalimat negatif karena ada kata jangan. Kalau kita buat kalimat positif, silahkan berjalan. Itu kalimat positif, itu tidak berlari. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jangan terlalu melangit, terlalu banyak. Kita mulai dari memang yang dibutuhkan siswa di kelas itu. Tidak kita paksakan untuk idealnya, gitu ya. Idealnya seperti ini anak harus, bukan seperti itu. Tapi memang dari kebutuhan yang kita gali dari seluruh anggota kelas. Ya, gitu. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga itu tadi melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Misalnya sudah berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan lagi monggo. Atau ada yang perlu dihilangkan sesuai dengan kebutuhan kelas itu.
Dan anak juga dikenalkan sebelumnya dengan konsep nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi, guru menanggapi murid yang berbuat salah dengan cara yang memungkinkan mereka untuk membuat evaluasi secara internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali harga dirinya. Pelaksanaannya sebagaimana dalam bagan restitusi ini Bapak Ibu. Biasanya dimulai dari ini, menstabilkan identitas. Stabilis the identity. Itu Bapak Ibu. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Setelah itu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Karena semua yang salah itu pasti punya alasan. Kenapa kamu merebut makanan temanmu? Yang ketiga, kenapa kamu terlambat? Dan seterusnya. Karena saya bangun kesiangan. Kok bisa bangun kesiangan? Tadi malam saya main game sampai jam 2. Terus apakah besok akan menjadi seperti itu lagi? Itu kita tanyakan. Seperti itu dan seperti itu seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Menanyakan keyakinan ini. Kita semua memiliki motivasi internal. Terus kira-kira apa? Langkah-langkah tidak harus dilakukan satu persatu. Banyak guru yang sudah menggunakan tanpa merasa dan disadari. Sebenarnya penjenengan semuanya kita pernah melakukan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari. Tidak menyadari dan tidak mengerti. Saya juga tidak mengerti bahwa itu termasuk segitiga restitusi. Tapi ada juga yang melakukan itu belum segitiga, masih yang 1 dan 2. Masih pada proses stabilitas identitas dan validasi tindakan. Belum sampai pada menanyakan tentang keyakinan kelas. Ya, seperti ini, seperti segitiga ini Bapak dari bawah. Setelah itu validasi tindakan, selanjutnya menanyakan akan keyakinan kelas. Kalau menurut kamu yang pernah kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Tentang nilai kebajikan yang mana? Oh ini, nah, dan seterusnya bagaimana? Anak-anak kita ajak berbicara. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari gagal menjadi sukses. Karena guru selalu menanyakan, tidak ada orang yang selalu benar. Ibu juga pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi kan seperti itu. Anak yang mencari perhatian adalah yang sedang mengalami kegagalan. Yang ketiga, mencoba memenuhi kebutuhan dasar tapi terbentur. Agar anak proaktif maka harus diyakinkan bahwa dia bisa dan pasti bisa. Mengubah kondisi sulit menjadi kooperatif. Saat sedih dan emosional mereka tidak bisa berpikir rasional. Ketika anak sedang marah, misalnya marah dengan ibunya. Ibunya sering pergi. Dia merasa tidak diperhatikan. Padahal ibunya sedang memperhatikan karena sedang mencarikan nafkah. Kan begitu. Tapi anak merasa seperti itu, sudah ini dan seterusnya. Karena pemikiran anak dan pemikiran orang tua kadang tidak sinkron, sehingga menjadi seperti itu. Membantu anak untuk tenang dan menstabilkan hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Ini sesi atau sisi menstabilkan identitas yang pertama dilakukan Bapak Ibu. Sedangkan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan baik atau buruk itu pasti ada alasannya. Memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah fun, apakah kasih sayang dan cinta, apakah survival itu tadi, dan seterusnya Bapak Ibu. Memahami kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Sebenarnya dia itu butuh apa? Yang ketiga, temukan cara atau solusi yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Kalau dia itu tidak makan karena tidak punya uang, orang tuanya sudah tidak ada. Jadi kebutuhan dasarnya kan bisa
hidup untuk makan. Guru dengan pemahaman teori kontrol yang baik akan proaktif dan mengenali tujuan setiap tindakan yang dilakukan siswa. Strategi ini menguntungkan murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa. Kalau penjenengan jadi siswa seperti apa? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Teori kontrol kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi, maka masuk di langkah 2, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Tapi anak harus tenang dulu. Ketika dia sedang marah, baru bertengkar memukul temannya, tidak tahu apa, disiram air, ya, sehingga dia marah memukul temannya. Ini kalau langsung kita ajak berbicara hal-hal yang nilai kebajikan, ya dia nggak mau. Tapi stabilitas identitasnya dulu, ya. Jadi anak-anak harus dalam kondisi tenang dulu. Sudah tenang, sudah tidak marah lagi, baru kita masuk pada validasi tindakan yang salah itu tadi. Ya. Setelah divalidasi tindakan salah, itu salah apa benar? Kalau kamu memukul temanmu, salah. Tapi ya itu bagus, kamu mempertahankan harga dirimu. Namun apakah harus selalu seperti itu? Itu yang kedua Bapak Ibu. Dan akhirnya apa, tidak ada nilai-nilai yang lebih baik yang bisa kamu lakukan sehingga kamu tidak harus mukul sampai kepalanya berdarah seperti itu misalnya. Dan baru setelah tahu nilai-nilai kebajikan yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang mereka inginkan. Terus yang kamu inginkan itu seperti apa? Maka didiskusikan secara bersama-sama. Itu adalah tahapan daripada segitiga restitusi. Bapak Ibu, setelah pemaparan konsep sudah kita laksanakan dari nomor 1 sampai ke 7, yaitu tentang segitiga restitusi, kita masuk pada penerapan budaya positif di dalam kelas yang sudah kita laksanakan, sebuah pengalaman dalam pembelajaran. Ya, ini saya laksanakan di kelas 8A, memberikan brainstorming atau curah pendapat, curah pendapat ya ini, curah gagasan tentang pentingnya lingkungan belajar yang kondusif, nilai-nilai yang ingin ditanamkan agar belajarnya sukses dan menjadi pribadi yang mumpuni. Anak-anak, kamu sekolah ini kan punya tujuan gitu ya. Tujuanmu itu sebenarnya apa? Kita kan selalu begitu. Nah, terus kita kenalkan, kita masukkan nilai-nilai positif di dalam kelas itu sehingga anak-anak itu akhirnya terkondisi dalam pemikirannya bahwasanya dia sekolah itu punya tujuan, sekolah itu yang diinginkan seperti ini, dan sekelas ini kudune seharusnya seperti ini, sehingga dia bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang baik untuk kelasnya. Ini harus luar biasa Bapak Ibu kita sampaikan kepada anak-anak. Terus yang kedua, masih persiapan, yaitu menyampaikan tentang pentingnya membuat keyakinan kelas. Kalau begitu, kalau kita biarkan pemikiran-pemikiran itu kan lupa. Maka dari itu mari kita tulis ya. Yang akhirnya menjadi keyakinan kelas itu anak-anak kita sampaikan itu ya. Membuat kesepakatan dimulai dari anak-anak menulis di kertas kecil-kecil begitu. Terus yang kedua, menyampaikan langkah-langkah pembuatan kelas itu keyakinan kelas seperti apa. Nanti begini anak-anak, dari hasil curah gagasan yang kamu laksanakan, kamu tulis di kertas kecil-kecil atau kamu langsung tulis di sana. Akhirnya ditulis di kertas kecil-kecil begitu, ditempel-tempel di kelas. Ya. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Ini kita sudah membagi kertas itu ya. Terus yang ingin menulis di papan tulis kita siapkan spidolnya. Karena kalau bergantian terlalu lama gitu ya untuk menyiapkan. Selanjutnya Bapak Ibu dalam sesi pelaksanaan sesi curah pendapat atau curah gagasan tadi ya, secara individu atau kelompok mintalah mereka menuliskan beberapa peraturan yang harus diikuti oleh seluruh warga kelas di kertas atau di apa saja,
bisa dilaksanakan, oke. Terus peraturan ini merupakan pengejauhan dari karakter-karakter positif yang secara umum berlaku. Misalnya datang tepat waktu, tidak boleh mencontek, harus sopan dan lain sebagainya. Ini adalah sesi curah gagasan. Nah, siswa akhirnya menuliskan di dalam kertas-kertas kecil itu. Dalam sesi masih pelaksanaan, semoga bagus. Kumpulkan atau tempelkan di kertas flano atau di papan tulis juga bisa, atau di kertas apa itu yang besar itu juga bisa. Bacakanlah seluruh peraturan yang telah ditulis oleh setiap individu atau kelompok di depan kelas. Itu anak-anak sedang dalam taraf menempelkan. Itu ada beberapa yang menuliskan. Selanjutnya, diskusikan dan komunikasikan tentang peraturan tersebut. Minta peserta untuk memilih peraturan yang menjadi prioritas dalam kelas mereka dan mana yang harus dibuang. Ini bagaimana bisa disetujui kan kita bacakan, bisa ditempel di sini, ini bagaimana dan seterusnya. Sehingga menjadilah beberapa peraturan yang menjadi universal dan abstrak itu tadi. Setelah itu rumuskan peraturan tersebut ke dalam nilai kebajikan kelas yang lebih sederhana. Jadi dari misalnya 30 siswa dalam kelas itu ada semacam 60 atau 40 nilai-nilai atau yang diinginkan, maka kita sederhanakan misalnya menjadi 4 atau 5 ya, yang mudah diingat oleh anak-anak. Selanjutnya pada taraf pelaksanaan, pastikan jumlah keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, mudah diingat dan peserta didik bisa memahaminya. Bapak Ibu, terus pelaksanaan, tulislah kesepakatan kelas yang disetujui dan ditempelkan itu di tempat yang mudah dilihat oleh setiap siswa. Misalnya di depan kelas sebelahnya, sampingnya pintu atau dekatnya papan tulis gitu ya. Itu anak-anak mudah melihatnya. Tulislah kesepakatan kelas yang disetujui ditempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Kesepakatan yang telah dibuat itu ibarat kontrak yang harus dipatuhi oleh semua peserta didik. Mengapa? Karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kan dibuat sendiri oleh peserta didik, dirumuskan sendiri untuk dipatuhi secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, keterlibatan mereka dalam pembuatan kesepakatan membuat mereka merasa bertanggung jawab. Yang membuat dulu kan semuanya gitu ya. Akhirnya kalau prosesnya pembuatan keyakinan kelas itu benar dan dia merasa membuat bersama-sama, akhirnya akan menjadi bertanggung jawab. Bobby De Porter 2005. Itu Bapak Ibu. Bawalah dunia kita pada dunia mereka, semboyannya Bobby De Porter, dan hantarkan dunia kita pada dunia mereka. Itu yang ada di dalam bukunya Bobby De Porter Quantum itu Bapak. Setelah kesepakatan itu dibuat, anak-anak ya ini disepakati siapa yang sudah sepakat. Ya kalau dia sudah sepakat, karena yang tadi kamu buat ini sepakat enggak? Sepakat. Ini sepakat enggak? Sepakat, dan seterusnya. Setelah itu jadilah seperti yang ada di papan tulis itu. Dan kalau sudah jadi, nanti kita boleh buat seperti yang di samping itu. Maksimal 7 Bapak Ibu ya. Misalnya 3 saja juga tidak apa-apa, karena itulah yang disepakati di dalam kelas itu, dan itu sifatnya sangat umum atau universal dan abstrak. Sekarang tantangan dan solusi. Apa tantangan dalam pembuatan keyakinan kelas? Bagaimana memberikan pemahaman bahwa kesepakatan kelas sangat dibutuhkan, atau mengapa kesepakatan kelas itu harus dibuat, itu anak-anak harus betul-betul paham. Nah, memberikan brainstorming yang powerful di tahap persiapan sehingga peserta didik itu antusias. Ketika kita di tahap awal itu kita harus powerful. Betul-betul anak bisa memahami secara sungguh-sungguh pentingnya kita membuat keyakinan kelas. Semuanya itu nanti kembalinya pada tujuan mereka
sekolah di SMP Negeri 3 Bandung ya. Dan mendukung kesepakatan kelas untuk diterapkan di kelas mereka, itu artinya. Apabila tidak powerful, itu nanti anak-anak akan ogah-ogahan. Maka dari itu harus betul-betul kita tanamkan yang seperti itu. Yang kedua tantangannya, keterbatasan pemahaman tentang kesepakatan kelas. Memang selama ini kesepakatan kelas masih baru dilaksanakan dalam program guru penggerak, walaupun sebelumnya sudah pernah dilaksanakan oleh masing-masing, apakah namanya kontrak belajar atau namanya apa, tapi banyak sekali Bapak Ibu yang memang sudah membaca beberapa buku itu melaksanakan di dalam proses pembelajaran. Nah, ini dikomunikasikan melalui diskusi Senin pagi dalam kegiatan PMM bersama, kalau itu Bapak Ibu guru. Oke. Ketika kita Senin pagi itu ada PMM, sekali waktu kita melakukan diskusi bersama, membahas tentang pemahaman akan keyakinan kelas. Terus yang ketiga, tidak ada hukuman atas pelanggaran. Nah, solusinya bagaimana? Bila melanggar minimal ada konsekuensi atau restitusi yang sudah didiskusikan di awal. Nanti akhirnya kelompok kelas itu akan membuat semacam konsekuensi sendiri. Apabila misalnya di awal kan kita bahas, apabila ada anak yang melanggar seperti ini, misalnya nyontek, itu konsekuensinya apa? Itu tidak apa-apa di awal, boleh. Mem, nanti menambah kelas, silakan. Itu nanti begini dan seterusnya. Itu tapi pernah diputuskan di awal dan pernah dibahas di awal bersama seluruh peserta didik. Kalau tidak begini, maka kira-kira bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Dan seterusnya. Terus yang ketiga, yaitu tadi ya, konsekuensi atau restitusi yang sudah didiskusikan di awal. Yang pasti didiskusikan dulu di awal. Karena kita ingin tujuan yang baik, ingin kelas kita hebat, ingin kamu menjadi orang sukses. Bila ini melanggar, kan harus kita kawal. Kalau tidak kita kawal, nanti kan tidak sukses. Misalnya seperti itu kita. Nanti seperti apa? Itu adalah tantangan dan solusi yang kita coba hadirkan, Bapak Ibu. Terus apabila keyakinan kelas itu sudah betul-betul jadi dan diterapkan di dalam kelas, itu dampaknya seperti apa? Karena mereka merasa punya nilai-nilai yang diyakini, murid akan antusias mengikuti aturan yang mereka buat sendiri. Kelas lebih kondusif. Aturannya gimana? Konsekuensi keyakinan kelas kemarin yang kamu sepakati salah satunya tidak boleh keluar pada waktu jam-jam pelajaran di kantin maksudnya. Itu misalnya. Nanti anak akan ini kalau itu konsekuensinya dulu apa gitu ya. Tapi itu disepakati dalam kelas itu. Kelas akan lebih kondusif, terbentuk semacam community control. Kontrol dalam komunitas itu artinya nanti akan terjadi saling mengingatkan antar anggota kelas. Hei, kamu keluar. Oh, ternyata kamu keluar mengisi uang kas misalnya atau apa dan seterusnya. Kalau dulu pada waktu mungkin belum terbentuk keyakinan kelas, siswa kan bisa hindar-hindar. Enggak, Mem, saya tidak melakukan, saya enggak, itu teman saya, malah nunjuk temannya. Akhirnya nanti dia akan mengakui dirinya sendiri karena mereka telah membuat aturan secara bersama-sama. Manajemen kelas menjadi lebih mudah. Ini kalau kita mengajar, insya Allah nanti akan lebih kondusif, lebih mudah karena sudah terbentuk keyakinan kelas secara bersama-sama dan anak-anak yang sudah membentuk keyakinan kelas itu akan melaksanakan dengan baik. Terus yang kedua kan, pelajaran yang bisa kita ambil adalah keterlibatan siswa saat membuat keyakinan kelas itu menjadi kekuatan terbesar. Maka libatkan semua siswa karena itu adalah mimpi bersama yang akhirnya menjadi kesepakatan bersama. Itu Bapak Ibu. Kalau itu kita laksanakan bersama-sama, dibuat bersama, kita yakini bersama, maka selanjutnya kita tinggal mengawal sesuai dengan prosesnya segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu testimoni dari keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di SMP Negeri 3 Bandung. Mudah-mudahan untuk kelas-kelas yang lain
segera terdokumenkan dengan baik dan akan menjadi budaya positif di sekolah kita, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, menantang, memotivasi, menginspirasi, dan menumbuhkan prakarsa kepada peserta didik. Sekali lagi, tugas kita sebagai guru adalah menuntun siswa. Kita tidak waleh-waleh, dalam bahasa Jawanya, kita tidak bosan-bosan untuk selalu menuntun siswa kepada kodrat alam maupun kodrat zaman. Sehingga apa yang diharapkan oleh semua pihak, kita akan melahirkan generasi-generasi yang siap menjadi pemimpin di masa mendatang. Kita ingat bahwa pelajar hari ini adalah pemimpin 10-20 tahun yang akan datang, ketika kita nanti sudah usianya lanjut usia ya. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih sekali atas motivasi, keterlibatan penjenengan, dan tepuk tangan untuk penjenengan semuanya. Akhirnya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Hajah Saniatul Munawarah terkait pemaparan konsep hari ini. Bapak Ibu, memasuki acara yang kelima, yaitu sesi tanya jawab. Monggo siapa yang ingin bertanya dipersilakan. Monggo Bapak. Terima kasih waktunya. Ibu yang saya hormati, saya akan tanya untuk mengatasi kenakalan anak tadi. Misalnya anak itu sudah sering tidak masuk, dan usaha kami sebagai wali kelas atau dengan TP ini sudah 3 kali atau 4 kali berhome visit ke rumahnya, tetapi anak itu tetap melaksanakan tidak masuk. Apakah kita tetap menganggarkan kata-kata tidak waleh-waleh untuk memberi bimbingan anak tersebut agar masuk ke sekolah? Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana cara membangkitkan pada anak-anak yang ada pada posisi ini? Kasus ini ada. Dari sekian siswa pasti ada yang mau tidak ikut keyakinan, tapi kan tidak ada kolom keraguan-raguan, ketidakpastian. Jadi dia iya saja. Mungkin yang dijawabkan Pak Haji tadi adalah anak kelompok ini. Dia yang belum yakin. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Sudati dan Bu Devi. Pertanyaan yang telah disampaikan terkait budaya positif di sekolah yang kita terapkan, terkait dengan anak-anak yang melakukan keyakinan kelas tetapi dia menyetujui prosesnya, tapi pada saat itu dia terpaksa, sehingga dalam proses pelaksanaannya dia juga terpaksa gitu, dan bahkan kadang-kadang tidak melaksanakan. Sekali lagi bahwa proses keyakinan kelas itu sangat tergantung kepada curah gagasan dan sosialisasi pertama yang telah kita buat. Itu harus memang betul-betul powerful ketika memberikan pemahaman. Kelas yang seperti apa yang kita impikan, proses pembelajaran seperti apa yang kita harapkan, situasi yang seperti apa yang kita harapkan, sehingga kita menuliskan siswa itu tidak merasa terpaksa. Dan pada sesi pelaksanaan itu kan kita menanyakan kembali kepada siswa, ini disetujui. Kalau ada yang tidak setuju berarti itu tidak jadi. Kita tidak usah memaksakan keyakinan kelas itu terlalu tinggi seperti peraturan yang sudah kita buat selama ini. Tapi dari hal-hal yang sederhana, bahkan sangat sederhana, kalau itu nanti sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan bagus iklim pembelajarannya. Namun demikian, karena keyakinan kelas juga bisa kita ubah, ya, bisa kita refleksi kembali dengan baik. Nantinya dalam proses kita ubah nggak apa-apa, seperti itu.
Jadi memang dari kondisi sekolah kita yang seperti ini perlu kerja keras semuanya kita bersama, tapi supaya tidak membebani semuanya bisa melaksanakan dengan penuh kesadaran dan ikhlas, kita laksanakan dari hal-hal yang sederhana yang memang betul-betul disepakati siswa secara bersama-sama dalam kelas itu ketika menyusun keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang Pak Haji tadi, siswa yang tidak waleh-waleh yang tidak waleh, kita sudah luar biasa melakukan treatment kepada anak ya. Tetap ada saja yang tidak masuk, selalu tidak masuk dan lain sebagainya, itu kita sudah home visit berkali-kali. Nanti itu bagaimana? Apa ya, tetap kita tidak waleh-waleh ya, yang jelas itu Pak, tapi kita tidak boleh waleh karena kita ingin menghantarkan anak-anak itu menjadi lebih baik, karena dari tangan-tangan mereka nanti akan menuntun kita menuju surga itu ya. Makanya kita rubah lelah itu menjadi lillah, sehingga anak-anak nanti akan menjadi lebih baik, harapannya seperti itu. Saya yakin perjuangan penjenengan di SMP Negeri 3 Bandung jauh lebih luar biasa dibandingkan mereka-mereka yang ada di SMP perkotaan, yang orang tua, anak-anak semuanya sudah memahami dan sudah sangat peduli terhadap proses pendidikan. Banyak anak-anak kita yang berasal dari keluarga-keluarga PKI yang ditinggal orang tuanya, dan beberapa kasus-kasus yang lainnya yang ini memerlukan uluran tangan hati penjenengan, tidak hanya tangan tapi pemikiran dan hati penjenengan untuk menghantarkan mereka menjadi orang-orang yang nantinya sangat berguna di masa yang akan datang. Itu yang bisa kita lakukan, karena kita melakukannya kan menuntut. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kebersamaannya dalam sesi berbagi modul 1.4 tentang budaya positif. Akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.